Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana pada video kali ini aku akan bercerita tentang seorang sopir angkot yang mampu tumbangkan pelaku hipnotis yang merajalela di Pasar Senen dengan ilmu kekebalannya. Dan jika kalian ingin tahu kisahnya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Beberapa angkot telah parkir di depan Pasar Senen sembari mereka mencari nafkah untuk keluarga mereka. Satu persatu penumpang mereka dapatkan di jalanan area pasar, termasuk Pak Mamang yang merupakan seorang sopir angkot yang telah menjalankan profesinya kurang lebih 20 tahun. Hingga saat kini beliau masih bekerja sebagai sopir angkot. Selain itu, Pak Mamang merupakan orang yang baru pertama menarik penumpang di Pasar Senen. Sebelumnya, Pak Mamang sering menarik konsumen di seberang lapangan kota. Itu pun karena penumpang angkot sudah mulai sepi. Jadi, Pak Mamang memutuskan untuk mencoba menarik penumpang di pasar itu. Penghasilan Pak Mamang kian menambah karena ia saat kini keseringan menarik penumpang di Pasar Senen. Banyak anak muda dan juga ibu-ibu yang menjadi langganan angkot Pak Mamang. Oleh sebab itu, kini Pak Mamang sangat antang untuk menunggu kedatangan para penumpang untuk masuk ke mobilnya. Pada pagi hari, Pak Mamang sudah berada di pangkalan mobil angkot. Ia tidak sengaja melihat seorang wanita membeli perhiasan di Pasar Senen. Namun seketika perempuan itu dihampiri oleh seorang pria, lalu diajak mengobrol. Pak Mamang saat itu hanya menatap mereka sembari ia mengusap kaca depan mobilnya dengan kain basah dari kejauhan. Sembari ia melihat suasana pasar yang begitu ramai dan juga panas. Tetapi beberapa saat kemudian, ketika Pak Mamang menerima seorang penumpang, tiba-tiba ada yang menjerit, seperti orang minta tolong. Suasana saat itu sangatlah heboh seisi depan pasar, sehingga membuat Pak Mamang begitu juga seorang penumpang yang hendak ingin naik ke angkot tiba-tiba mencari sumber suara teriakan itu. Terlihat orang-orang sudah ramai. Dengan kagetnya, Pak Mamang melihat seorang wanita yang ia lihat tadi menangis histeris. Beberapa orang juga bertanya kepada wanita itu. Namun, wanita itu terlihat kesulitan untuk menjawab dan hanya menunjuk-nunjuk ke arah jalan raya. Saat kejadian ini, beberapa barang-barang di tas wanita itu berserakan di tepi jalan. Lalu beberapa orang juga membantu si wanita tersebut sembari ia menenangkannya. Kemudian saat beberapa lama datanglah seorang polisi dengan mengendarai motor patrolinya, lalu menanyakan perihal tentang kejadian yang dialami si wanita itu kepada warga setempat. Saat polisi meminta keterangan, salah satu penjaga toko kain yang bernama Yudi mengatakan bahwa sebelumnya wanita itu mengobrol dengan seorang pria yang mungkin wajahnya terbilang agak muda. Namun di tengah perbincangan mereka, wanita itu mengeluarkan uang dari isi dompetnya dan memberikan si pria itu uangnya. Kemudian pria itu meninggalkan wanita tersebut. Yudi juga masih bingung mengapa seusai memberikan pria itu uang, wanita itu malah menangis histeris. Tetapi pada saat itu, pria tersebut sudah menghilang, entah kemana. Saat beberapa minggu kemudian, pada pagi hari Pak Mamang sudah berada di depan pasar, dan banyak rombongan ibu-ibu masuk ke dalam mobil Pak Mamang. Terlihat ada seorang pria dengan postur tubuh yang tinggi dan kurus ikut masuk ke dalam angkot. Awalnya sih Pak Mamang ini sangatlah senang jika mobilnya telah dimasuki oleh banyak orang, mengingat hasilnya juga sangat banyak. Kemudian Pak Mamang mulai menancap gas mobilnya hingga mengantarkan satu persatu penumpang tersebut ke tujuan mereka. Suara riuh terdengar di angkot Pak Mamang karena para penumpang semua bercengkrama hingga suara Pak Mamang pun tidak terdengar. Yang tujuannya ke Jalan Purwodadi kini sudah sampai, ujar Pak Mamang. Namun suara itu tidak didengar oleh para penumpang, hingga Pak Mamang membunyikan klakson mobilnya dan membuat para penumpang kaget. Lalu Pak Mamang kembali bertanya kepada mereka, "Yang tujuannya ke Jalan Purwodadi ini sudah sampai ya?" tanya Pak Mamang kembali. Hingga salah satu ibu-ibu menyaut, "Iya saya Pak," sahut ibu itu sembari ia turun dari mobil lalu memberikan Pak Mamang uang. Dan tidak lupa ibu itu mengucapkan terima kasih. Singkat cerita,
Setelah sekian banyaknya penumpang sudah turun, barulah si pria itu turun dan memberikan Pak Mamang uang. Pak Mamang begitu bingung, tanpa tujuan pria itu buru-buru turun, hingga ia berjalan cepat saat sudah sampai di tepi jalan. Namun saat semua penumpang sudah turun, ada seorang ibu-ibu yang terlihat melamun dan masih berada di dalam angkot Pak Mamang. Melihat ibu-ibu tersebut, Pak Mamang pun bertanya, "Bu, mau turun di mana?" ujar Pak Mamang. Tetapi ibu itu hanya diam saja dengan mata yang kosong. Dalam perasaan Pak Mamang, ia juga bingung. Tertumbennya ia mendapati penumpang seperti itu. Kemudian Pak Mamang menepikan mobilnya di tepi jalan, lalu ke belakang dan menghampiri ibu tersebut. "Bu, mau turun di mana?" tanya Pak Mamang. Bukannya ibu itu menyaut, ia malah diam saja. Firasat Pak Mamang mulai aneh, dan ia penasaran bahwa apa yang sedang terjadi dengan ibu ini. Dengan sengaja, Pak Mamang kemudian menepuk pundak ibu itu. Lalu dengan tercengang, ibu itu pun sadar. Dan gelagatnya pun tidak karuan. Lalu ia pun sontak bertanya, "Hah, dompetku? Pak, dompetku di mana?" tanya ibu itu. Pak Mamang pun bertanya kembali, "Lah, emang ibu taruh di mana? Saya tidak tahu. Saya kan nyopir, Bu, di depan. Mana tahu, Bu?" jawab Pak Mamang dengan rasa keanehannya. Ibu itu pun mencari dompetnya dan mengeluarkan isi belanjaannya, namun tidak ketemu. Ibu itu sontak menangis dengan histeris sembari ia mengeruk kantong celananya. Pak Mamang pun kaget mengapa ibu itu menangis. Pak Mamang pun kaget mengapa ibu itu bisa kehilangan dompetnya. Kemudian Pak Mamang pun bertanya kembali, "Bu, emang dompetnya tadi taruh di mana? Terus ada transaksi dengan siapa?" tanya Pak Mamang. Ibu itu menjawab sambil menangis. Ia mengungkapkan bahwa ia sebelumnya diajak mengobrol oleh seorang pria yang hanya sendiri menumpang di angkot itu. Namun saat di tengah perbincangan, ia memang betul-betul tidak sadar. Dan dari sinilah Pak Mamang bisa menyimpulkan, mungkin saja pria yang tadinya turun terburu-buru sedang melakukan tindakan yang keji terhadap ibu itu. Karena sebelumnya Pak Mamang sudah curiga dengan penumpang seorang pria itu yang dengan sendirinya memasuki angkot dan berada di tengah kerumunan ibu-ibu. Lalu Pak Mamang pun membantu ibu itu dengan cara menemaninya melapor ke polsek terdekat. Hingga saat sampai di kantor polisi, masalah ibu itu pun ditangani oleh pihak kepolisian. Polisi juga mengungkapkan bahwa ibu tersebut memang terkena hipnotis. Pak Mamang yang mengantarkannya sontak kaget dan membenarkan firasatnya bahwa ibu itu terkena hipnotis oleh seorang pria yang baru saja menumpang di angkotnya. Hingga sampai malam Pak Mamang menemani dan menjadi saksi ibu itu di polsek. Sembari ia memberi keterangan, namun Pak Mamang meminta izin untuk pulang karena keluarganya menunggu di rumah. Pada keesokan harinya, saat menjelang subuh, Pak Mamang pergi ke pasar bersama putranya yang sebentar lagi akan berseragam putih abu-abu. Karena saat lusa nanti putra Pak Mamang akan menjalankan masa orientasi siswa, jadi ia dan anaknya pergi ke pasar Senen guna untuk membelikan anaknya itu celana hitam panjang yang akan digunakan saat MOS nanti. Pada saat tiba di pasar, Pak Mamang langsung mengajak anaknya itu ke dagang celana yang bersebelahan dengan toko emas. Dan anehnya, pada jam malam toko emas itu masih buka. Hanya ada beberapa orang saja yang bisa dihitung jumlahnya yang mampir ke toko itu. Dan dengan tidak sengaja, Pak Mamang melihat seorang pria yang sebelumnya pernah menumpang di angkotnya. Namun penampilan pria itu tampak berbeda. Ia menggunakan kacamata bening dan jaket yang tebal. Namun Pak Mamang tidak lupa dengan tampang si pelaku. Dengan mencuri pandangan, Pak Mamang melihat pria itu. Sembari ia menunggu anaknya untuk memilih celana yang akan ia beli. Terlihat pria itu datang tepat di toko emas yang berada bersebelahan dengan dagang celana. Pak Mamang pun terus memantau pria itu dan tidak satu pun mata Pak Mamang berkedip. Ia terus melihat gerak-geriknya hingga suatu ketika ia melihat pria itu sudah menghampiri salah satu perempuan yang merupakan karyawan di toko emas itu. Dan selang beberapa lama terlihat karyawan itu membuka lemari kaca yang berisikan beberapa kalung emas.
dan meletakkannya di atas meja kaca yang ada di toko itu. Tepat saat itu pria tersebut berada di depan meja kaca. Dan dengan polosnya, Pak Mamang melihat pria itu mengambil kalung emas yang sudah diletakkan di atas meja kaca tersebut. Karena pria itu segera akan pergi, jadi dengan cepat Pak Mamang mulai menuju ke toko itu dan langsung menahan pria tersebut. Pada saat itu beberapa orang yang berada di area itu kaget dan gemuruh, sebab Pak Mamang ini berteriak sembari ia menahan pria itu dengan memegang leher baju belakangnya. Putra Pak Mamang pun kaget, mengapa ayahnya bertingkah seperti itu. Dengan nada yang keras, Pak Mamang pun mengatakan bahwa orang yang ditahannya itu adalah penjahat. Kata penjahat sontak ia gaungkan di hadapan banyak orang, sembari ia menahan pria itu. Orang-orang yang melihat Pak Mamang pada saat itu sangat bingung bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Begitu juga dengan anak Pak Mamang yang bingung bahwa apa yang sedang terjadi dengan ayahnya. Namun saat Pak Mamang menahan pria itu dengan kuat, pria itu pun melawan dan ingin cepat-cepat pergi. Beberapa karyawan toko mulai berdatangan dan melihat mereka berdua saling beradu. Dan salah satu karyawan toko emas yang bernama Yanti melihat gelagat temannya yang dijadikan korban hipnotis oleh pria itu. Temannya itu tampak melamun, sehingga Yanti pun menyadarkannya. Yanti pun menyadarkan temannya itu dengan memanggilnya dan menepuk bahunya beberapa kali. Pria itu pun sempat melawan, sehingga terjadi baku hantam antara Pak Mamang dengan pria itu. Satupun orang-orang yang melihat Pak Mamang pada saat itu tidak dapat melerai Pak Mamang dan juga pria itu. Namun ketika Pak Mamang berusaha mendapatkan beberapa kalung emas itu, kemudian Pak Mamang pun berteriak dengan sekencang-kencangnya bahwa ia menyebutkan pria itu sebagai pelaku hipnotis. Kemudian pelaku itu pun berlari dan memukul dada Pak Mamang hingga ia dengan sangat mudah lolos dari penahanan Pak Mamang. Pak Mamang pun kemudian berlari dan mengejarnya dengan disusul oleh beberapa orang. Mereka saling mengejar di tepi jalan pasar dan membuat suasana sangat heboh karena banyak orang yang melihat. Namun dengan sangat mudah Pak Mamang bisa menangkap pria itu, tetapi hampir saja Pak Mamang ditebas olehnya. Sebab pria itu berbekal benda tajam yang berupa golok yang memang disembunyikan di bagian dalam celananya. Pak Mamang pun mulai mengajar pria itu dengan tangan kosong dan mengenai wajahnya hingga wajah pria itu luka. Pria itu mulai menggunakan goloknya untuk melukai Pak Mamang. Namun anehnya, bagian tubuh Pak Mamang yang terkena sayatan maupun tusukan dari golok itu tidak keluar darah. Karena senjata tajam yang digunakan oleh pria itu membuat orang yang berada di sana tidak berani membantu Pak Mamang. Pria itu tetap memberontak dan dengan bengisnya ia mengayunkan golok yang ia pegang ke arah kanan kiri agar orang yang berada di sekitarnya tidak berani mendekat dan menangkapnya. Pak Mamang dengan nekat maju dan ingin merampas golok yang dipegang oleh pria itu. Namun sebaliknya, tetap saja Pak Mamang terkena sayatan goloknya, sebab pria itu sangatlah pandai memainkan goloknya. Dan beberapa kali mengenai tubuh Pak Mamang, tetapi anehnya tidak setetes pun ada darah yang bercucuran dari tubuh Pak Mamang, sehingga membuat pria itu kewalahan dan juga bingung. Pria itu pun berkata di dalam hatinya, "Mengapa senjataku tidak bisa melukai badannya?" ujarnya sembari ia menghindar dan berlari dari hadapan Pak Mamang. Orang yang di sana juga ikut berusaha mengepung pria tersebut, namun ia tetap saja mengayunkan goloknya ke hadapan para orang-orang yang dengan berusaha menahannya. Dan dengan mudah pria itu bisa lolos. Melihat ada sebuah batu di pinggir jalan, Pak Mamang mengambilnya dan melemparkannya ke arah si pria itu hingga mengenai kepalanya, sehingga membuat kepalanya bocor dan berlumuran darah. Lalu pria itu pun jatuh seketika. Kemudian dengan mudah Pak Mamang pun mengejarnya hingga bergulat dengannya. Beberapa pukulan pun dilakukan oleh Pak Mamang dan mengenai wajah si pria itu, hingga wajah pria tersebut pun hancur. Sajam yang dibawa oleh pria itu kemudian dapat dirampas oleh Pak Mamang dan diamankan, hingga pria itu pun terkapar di tepi jalan dan tidak bisa berkutik. Beberapa orang pun mendekat dan ingin menghajarnya, namun Pak Mamang menghentikannya dan meminta mereka untuk membawa pria itu ke kantor polisi. Beberapa kalung emas yang Pak Mamang dapatkan dari si pria itu dikembalikan ke toko asalnya. Dan tidak lupa pemilik toko maupun karyawan yang terhipnotis. Saat sampai di toko, Pak Mamang pun mengembalikan emas-emasan yang dia dapatkan. Dan tidak lupa pemilik toko maupun karyawan yang terhipnotis mengucapkan terima kasih terhadap Pak Mamang.
Dan dengan sempat pemilik toko memberikan beberapa uang untuk imbalan karena sudah bisa merebut beberapa kalung emas yang diambil oleh pria itu. Tetapi Pak Mamang menolak dan kembali mencari anaknya, lalu mengajaknya pulang. Ia hanya berpesan agar tetap berhati-hati karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Seusai itu, Pak Mamang langsung mengajak anaknya pulang. Beberapa orang-orang dan juga pemilik toko pun bingung. Mengapa saat Pak Mamang ditusuk dengan senjata tajam yang dimiliki oleh pria itu tidak mengeluarkan darah pada tubuhnya? Mereka pun tidak menyangka bahwa Pak Mamang bisa seperti itu. Pak Mamang sebenarnya bukanlah sembarangan orang. Ia merupakan orang yang pertama mewarisi ilmu Pancasona dari almarhum mbahnya, yang mungkin sudah menjadi leluhurnya. Namun Pak Mamang sebenarnya tidak begitu tertarik untuk belajar bela diri. Ia hanya menggunakan ilmu itu untuk jaga-jaga, mengingat profesinya itu selalu di jalanan. Oleh sebabnya, ia menggunakan ilmu itu hanya saat ia mengalami kejahatan dan dalam keadaan terdesak. Selesai. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.